Bab 3732, Limbah. Saya tidak tahu harus hidup atau mati apa. Penatua Mu memandang Chen Ping, yang telah menjadi patung es, dan mendengus dingin. Yang lain memandang Chen Ping dan menghela nafas. Aku tidak menyangka ketiga produk dari alam kesengsaraan bisa meledak dengan kekuatan seperti itu, tapi sayangnya aku tidak memiliki pengetahuan diri, dan ternyata seperti ini. Penatua Mu itu adalah pembangkit tenaga listrik puncak di alam kesengsaraan, beraninya dia, alam kesengsaraan penyeberangan kelas 3, mengikuti Penatua Mu. Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, dan saya pikir saya tidak terkalahkan di dunia, tetapi saya tidak menyangka ada gunung di luar gunung dan orang-orang di luar orang-orang. Banyak biksu mengagumi keberanian Chen Ping, tetapi menertawakannya lagi. Menggunakan kekuatan 3 tingkat alam kesengsaraan untuk melawan pembangkit tenaga listrik puncak alam kesengsaraan, apa ini tidak mencari kematian? Bahkan Lan Yingying memandang Chen Ping, yang telah berubah menjadi patung es, dengan wajah yang luar biasa. Dia tidak mengerti, apa yang dipikirkan Chen Ping, apakah dia benar-benar tidak takut mati. Tepat ketika orang-orang ini menunjuk ke arah Chen Ping, tidak ada yang memperhatikan, bahwa jejak api berkedip di dada Chen Ping. Ini adalah asal api di tubuh Chen Ping, yang berjalan mati-matian. Bintang asal berkilauan, dan hampir semua kekuatan asal terpancar. Api semakin membesar, dan es dingin yang dibungkus Chen Ping mulai perlahan mencair. Api membakar es, memancarkan semburan uap, yang langsung memenuhi langit dan bumi. Sosok Chen Ping juga menjulang di bawah uap ini. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang, mereka tidak menyangka bahwa Chen Ping tidak mati di bawah es Penatua Mu, dan dia bisa menggunakan api untuk mencairkan es. Penatua Mu juga tertegun, dan kemudian sedikit mengernyit, tidak heran dia begitu sombong karena dia tahu cara berlatih api. Jangan berpikir bahwa hanya sedikit api yang bisa mencairkan esku, aku akan menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Penatua Mu tidak terburu-buru atau tidak sabar, dan dengan sedikit genggaman telapak tangannya, udara dingin di langit mengembun langsung ke arah Penatua Mu. Ketika Chen Ping melihat pemandangan ini, hatinya langsung terasa seperti abu. Dia menggunakan semua kekuatan asal api untuk perlahan mencairkan es di sekitar tubuhnya. Tapi sekarang Penatua Mu akan bergerak lagi, dan tampaknya kali ini serangannya bahkan lebih tirani. Chen Ping ketakutan, dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan pukulan ini. Semua orang juga tahu bahwa meskipun Chen Ping tidak mati sekarang, tetapi dengan pukulan ini, dia pasti akan mati. Wah, aku khawatir kamu tidak akan bisa menahan pukulan ini, tetapi kamu tidak menyangka bahwa puncak alam kesengsaraan akan menempatkan lelaki tua itu dalam situasi putus asa. Jika aku tahu kamu, aku tidak akan hidup di lautan pengetahuanmu. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan sedikit penyesalan. Saat ini, tidak ada gunanya mengatakan penyesalan. Senior, maaf telah menyakitimu. Chen Ping berkata dengan sangat bersalah. Apakah kamu menggunakan orang tua itu, menggunakan tubuh jiwa yang tersisa untuk memblokirnya untukmu? Maka Anda seharusnya baik-baik saja, tetapi sulit untuk mengatakan apakah saya bisa tinggal di dunia ini atau tidak. Raja Iblis Awan Merah bermaksud mengorbankan dirinya dengan imbalan keselamatan Chen Ping. Bagaimanapun, dia hanyalah gumpalan jiwa ilahi, dan setelah meninggalkan tuan rumah, kekuatannya sendiri telah turun drastis, dan jika dia diserang, dia pasti akan musnah. Senior, aku menghargai kebaikanmu, tapi kita tidak bisa menyerah sampai akhir, mungkin akan ada perubahan haluan. Chen Ping membujuk Raja Iblis Awan Merah, tetapi dia sendiri siap mati. Berhenti. Melihat Penatua Mu hendak menampar telapak tangannya ke arah Chen Ping, teriakan centil terdengar. Penatua Mu berhenti dan melihat, dan seluruh orang menjadi pingsan, hanya untuk melihat bahwa seluruh istana Guanghan, di dalam dan di luar, menjadi sangat dingin. Dan dalam jarak belasan mil, kepingan salju jatuh, dan angin yang berputar seperti hantu yang menangis serigala. Semua biksu hanya merasa kedinginan dan mengerikan,
dan tanpa sadar mundur ke kejauhan. Bab 3733, dengan saya, Anda tidak bisa membunuhnya. Saya melihat bahwa dalam angin dan salju, seorang wanita berpakaian putih dan seperti peri terbang keluar dari aula utama. Udara dingin di sekitarnya langsung mengelilingi wanita itu, dan bahkan udara dingin yang dikendalikan oleh penatuamu langsung tertarik. Temui Tuan Istana. Melihat adegan ini, Lan Yingying memimpin berlutut ke tanah, dan kemudian banyak murid Istana Guanghan juga berlutut. Ini adalah penguasa istana Guanghan. Sangat indah. Hari ini membuka mata, dan saya benar-benar melihat kepala istana Guanghan. Aura yang menakutkan, aku khawatir Tuan istana Guanghan ini telah tiba di alam Mahayana, kan? Banyak biksu memandang wanita yang muncul dengan kaget. Kepala istana Guanghan melambaikan lengan bajunya sedikit, dan tiba-tiba angin dan salju bergulung terbalik, seperti gelombang besar yang menderu, dan kepingan salju yang mengambang di antara langit dan bumi menghilang dalam sekejap. Penatuamu, Anda melakukannya di istana Guanghan sesuka hati. Tahukah Anda bahwa ini melanggar aturan istana Guanghan kami? Jika masalah ini menyebar, siapa yang berani datang ke istana Guanghan kami? Kepala istana Guanghan memandang penatuamu dengan wajah dingin dan bertanya. Wajah penatuamu penuh dengan ketidaksenangan, dan dia tidak berlutut kepada kepala istana Guanghan. Dapat dilihat bahwa penatuamu ini tidak memiliki rasa hormat khusus kepada kepala istana Guanghan. Tuan istana, orang ini ada di depanku, bunuh keponakanku. Jika aku tidak membunuhnya hari ini, bagaimana aku bisa layak untuk keponakanku yang sudah meninggal? Penatuamu mengertakkan gigi dan berkata, penatuamu, dia membunuh keponakanmu, dan dia memiliki seseorang dari keluargamu yang ingin berbicara, meskipun kamu juga anggota keluargamu, tetapi sekarang kamu adalah penatua istana Guanghanku, dan kamu harus mematuhi aturan istana Guanghan. Kepala istana Guanghan berkata dengan dingin. Mata penatuamu sedikit membeku, kalau begitu aku harus membunuhnya hari ini. Penatuamu, yang berada di puncak alam kesengsaraan, sebenarnya memprovokasi kepala istana Guanghan, yang berada di alam Mahayana, di depan umum. Adegan semacam ini langsung membingungkan banyak orang. Penatua mengikuti penguasa rumah pertama. Apakah ini obat yang salah? Chen Ping juga sangat terkejut, melihat semua yang ada di depannya dengan kaget. Denganku, kamu tidak bisa membunuhmu dia. Kepala istana Guanghan melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan dalam sekejap, roh es transparan menghalangi di depan Chen Ping. Melihat ini, penatuamu mengertakkan gigi dan menggertakkan giginya. Tuan istana, apakah Anda ingin benar-benar putus dengan keluargamu saya demi anak yang tidak relevan? Saya hanya menegakkan aturan istana Guanghan. Apakah Anda harus membunuh orang di istana Guanghan? Jangan lupakan identitas Anda sebagai tetua istana Guanghan. Kepala istana Guanghan berkata dengan dingin. Oke, kalau begitu aku akan menunggunya keluar dari istana Guanghan, dan aku akan menghancurkannya berkeping-keping, dan pada saat yang sama, aku juga akan memberitahu keluargamu dan memberitahuku semuanya di sini, keponakanku sudah mati, dan masalah ini tidak akan diselesaikan begitu saja. Setelah penatuamu selesai berbicara, dia memelototi Chen Ping dengan kejam dan pergi. Mengetahui bahwa sekarang, penatuamu tidak memberitahu identitas asli Chen Ping, karena dia tidak ingin orang lain memimpin, dia ingin membiarkan pemujaan 100 tahun dari aliansi iblis semuanya jatuh ke tangan keluargamu. Yingying, kamu dapat membawa seseorang untuk membersihkan tempat ini, dan kemudian membiarkan para biksu beristirahat. Sekarang mereka dapat memilih pembudidaya wanita favorit mereka. Kepala istana Guanghan berkata kepada Lan Yingying. Iya. Lan Yingying mengangguk, lalu pergi dengan banyak biksu. Melihat ini, Chen Ping tidak pergi. Lan Yingying sedikit mengernyit dan berkata, kamu belum pergi, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu tinggal? Lan Yingying bertanya dengan suara rendah kepada Chen Ping.
Saya di sini untuk mencari tuan istana Anda, dan saya tidak mencari kultivator wanita, tentu saja saya tidak bisa pergi. Kata Chen Ping. Jangan ambil 1 inci pun, tuan istana kita. Yin Yang, biarkan dia tinggal, bawa yang lain pergi. Kepala istana Guanghan berbicara. Ketika Lan Yin Yang mendengar ini, dia langsung sedikit terkejut, karena tuan istana Guanghan mereka tidak menyukai pria, dan aturan gerbang dalam istana Guanghan adalah bahwa semua murid tidak diizinkan menemukan pasangan Tao. Tuan istana Guanghan bahkan lebih memberi contoh, dan dia tidak akan mengikuti pembudidaya laki-laki sama sekali. Tapi hari ini, kepala istana berinisiatif membiarkan Chen Ping tinggal, yang membuat Lan Yin Yang sangat terkejut. Namun, Lan Yin Yang tidak berani bertanya lebih banyak, jadi dia hanya bisa pergi dengan banyak biksu. Bab 3734, Anda sebaiknya pergi. Ikutlah denganku. Setelah kepala istana Guanghan selesai berbicara dengan Chen Ping, dia berbalik dan berjalan ke aula utama. Chen Ping juga mengikuti tanpa ragu-ragu. Meskipun kepala istana Guanghan telah memulihkan tubuh fisiknya, Chen Ping masih ingat bahwa pada saat itu dia hanyalah gumpalan jiwa, dan dia hanyalah orang suci di istana Guanghan. Setelah memasuki aula utama, kepala istana Guanghan memainkan kekuatan spiritual dan menuangkan langsung ke tubuh Chen Ping. Chen Ping tidak mengelak, dan membiarkan kekuatan spiritual itu masuk ke tubuhnya. Meskipun Anda telah memecahkan segel es penatua Namu, Anda juga telah mengumpulkan terlalu banyak ki dingin di tubuh Anda, yang akan berdampak pada kultivasi Anda selanjutnya, dan saya sekarang telah menghilangkan ki dingin di tubuh Anda. Kepala istana Guanghan berkata kepada Chen Ping. Kamu mengenalku. Chen Ping sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia telah mengubah penampilannya, dan sudah begitu lama, sangat mungkin bahwa kepala istana Guanghan akan mengenalinya. Tentu saja, kebaikan besar Tuan Chen, saya tidak akan pernah lupa. Meskipun kamu telah mengubah penampilanmu, tetapi napasmu tidak dapat diubah, jika aku tidak tahu itu kamu, aku bisa menghentikannya. Tuan istana Guanghan tersenyum tipis dan berkata, Tuan istana, aku agak aneh, beraninya tetua itu, membantahmu. Chen Ping tidak dapat memahami bahwa terlalu keterlaluan bagi seorang tetua untuk mengikuti kepala istana untuk menghadapinya. Hei! Kepala istana Guanghan menghela nafas, memberi isyarat agar Chen Ping duduk, dan kemudian berkata perlahan, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa kekuatanku sebagai murid di gerbang istana Guanghan tidak terlalu tinggi? Setan darah membentuk kembali tubuh saya untuk saya, dan meminta saya untuk membangun kembali istana Guanghan, dan saya juga mengumpulkan beberapa murid istana Guanghan yang tersebar di seluruh dunia. Namun, kebanyakan dari mereka adalah murid yang baru direkrut, dan jika istana Guanghan ingin berkembang, ia harus memiliki sumber daya. Tidak mungkin, saya hanya berpikir untuk meminta murid luar untuk menemukan pasangan Tao. Banyak kultivator laki-laki telah datang, selama mereka menemukan pasangan Tao yang cocok, maka kultivator laki-laki ini juga bisa lebar untuk sumber daya yang digunakan oleh istana Han juga akan menjadi sumber daya istana Guanghan saya. Adapun penatuamu ini, dia juga di sini untuk latihan sistem es istana Guanghan saya, dan saya juga kebetulan menggunakan identitasnya untuk menjalin kontak dengan keluargamu, dan saya bisa mendapatkan beberapa sumber daya dari keluargamu. Dan para pembudidaya laki-laki dari keluargamu semuanya berkultivasi latihan berbasis api, dan ketika saatnya tiba, ikuti murid perempuan kami di istana Guanghan untuk berkultivasi ganda, dan Anda dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi Anda. Ngomong-ngomong, kita hanya menggunakan satu sama lain, dan tidak ada perbedaan nyata antara superior dan inferior, jadi penatuamu ini tidak takut padaku. Kepala istana Guanghan menjelaskan tanpa daya. Setelah Chen Ping mendengar ini, dia juga merasakan kepahitan dan ketidakberdayaan kepala istana Guanghan. Dia baru saja membentuk kembali tubuhnya, dan dia harus membangun kembali istana Guanghan,
dan dia harus mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan sumber daya untuk pengembangan Istana Guanghan. Ini setara dengan Istana Guanghan, yang masih dalam masa pertumbuhan, pasti yang paling sulit. Kalau begitu bagiku, bukankah kepala istana menyinggung keluargamu? Chen Ping sedikit malu. Jika dia tahu bahwa ini masalahnya, dia tidak akan membunuh Namukui dan membawa masalah besar ke Istana Guanghan. Untuk Tuan Chen, jangan katakan menyinggung keluargamu, bahkan jika itu layak menyinggung banyak orang, jika bukan karena Tuan Chen, saya khawatir gumpalan jiwa itu akan menghilang sejak lama, dan tidak akan pernah ada Istana Guanghan di dunia surgawi ini. Tuan Istana Guanghan tidak menyesalinya. Kali ini, Chen Ping bahkan lebih malu. Awalnya dia berencana untuk pergi setelah meminta batu iblis surgawi, bagaimana dia bisa pergi sekarang? Tuan Istana, apa yang terjadi dengan perjalanan ke wilayah kutub Istana Guanghan ini? Jika saya dapat membantu, saya ingin melakukannya. Chen Ping bertanya pada kepala Istana Guanghan. Karena dia telah menyebabkan masalah besar di Istana Guanghan, Chen Ping selalu harus melakukan sesuatu untuk orang lain sebelum pergi. Jika dia mengambil batu iblis surgawi, menampar pantatnya dan pergi, itu terlalu tidak manusiawi. Melihat Chen Ping bertanya tentang perjalanan ke daerah kutub, kepala Istana Guanghan sedikit ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Chen, Anda masih tidak ingin pergi ke daerah kutub? Apakah Anda datang ke Istana Guanghan untuk mengambil batu iblis surgawi? Saya akan memberi Anda batu iblis surgawi, lebih baik Anda pergi.